Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah dan benar-benar mendapat jaminan ampunan dosa atas duduknya di Masjid Riyadhus Shalihin. Kenapa demikian? Rasul Muhammad SAW bersabda dalam hadis Bukhari, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an. Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menggerakkan dia kemana? Ke masjid untuk fardu berjamaah. Kemana? Ke majlis untuk dijadikan tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Dan duduknya orang yang bermajelis, apalagi di masjid. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu wa kanat salatuhu wa masyu ilal masjid nafilat wa ida qa'ada mahfiralahu." Orang yang wudu sempurna kemudian dia melangkahkan kakinya menuju ke masjid, maka langkah kakinya itu rahmat untuknya yang Allah lipatkan. Dalam hadis Abu Daud Rasul tambahkan asru amsaliha, satu langkah 10 rahmat. Ya tinggal antum hitung aja dari rumah ke sini berapa langkah. Itu kan kalau jalan kaki, saya naik motor. Di mana ngitungnya? Bukan dari pentilnya ban. Kalau dari pentilnya ban paling enak pinjam sepeda dari cilik-cilik ya enak oleh akeh. Pahala. Nah, saya sepeda kebuk suwi pahala. Ya. Antum mau naik motor, mau naik traktor, malaikat ngitungnya langkah kaki. Yaitulah rahmat yang Allah lipatkan. Wa idza qa'ada mahfiralahu. Dan maka nanti dia duduknya di masjid, duduk yang Allah jamin mendapat ampunan dosa. Qalu, sahabat nanya, "Ya Rasulullah, ma hadha iqamata fil masjid?" Duduk yang bagaimana yang mendapat ampunan dosa itu? Qal, Rasul menjawab, "Waman idza qa'ada minas sujudikum." Duduk kalian di antara dua sujud. Berarti pada waktu kita sholat tadi. Makanya bacaannya apa? Rabbik firli. Summa kemudian waman idza qa'ada fil majlis. Allah berikan kepada mereka-mereka yang duduk bermajelis. Ini duduk apa? Bermajelis. Maka orang yang duduk bermajelis ini dosanya pun diampuni oleh Allah. Makanya penceramah itu nggak mau berdiri karena hadisnya yang duduk. Atau mau dicoba di Riyadhus Shalihin ini. Yang ceramah duduk, yang dengarkan berdiri mau. Maka duduk kita ini duduk yang mendapat ampunan dosa. Apalagi sholat subuh, Masya Allah. Anas bin Malik radhiyallahu an melihatkan sabda Rasul dalam Sahih Muslim. Wa kanat masyuhu minas subhi fa innahu dumatilah. Rasul mengatakan orang yang melangkahkan kaki untuk sholat subuh berjamaah, Allah jaminkan surga. Qalu, sahabat nanya lagi, "Ya Rasulullah, ayyud dzambi a'dhamu indallah?"
dengan dosa kami yang begitu besar? Qal, Rasul jawab, fa innahu dumatillah. Sungguh kalian dijamin Allah surga. Maka sholat subuh itu jaminannya surga berjamaah. Ya, sholat subuh berjamaah jaminannya surga. Apalagi sebelum subuh kita masih mampu mendirikan 2 rakaat. Rakataini fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di atas dunia ini kekayaan, harta, kemewahan. Dalam dunia itu ada intan berlian, ada tambang, ada emas, ya, nggak ada apa-apanya dibanding dengan 2 rakaat itu. Nah, saudara-saudaraku, maka bersyukur kita dikaruniai iman Islam oleh Allah. Alhamdulillah bersyukur kita masih dikaruniai kesehatan. Dalam dia bersyukur kita masih digerakkan bisa ke masjid untuk sholat fardu berjamaah. Itu berarti benar-benar penjenengan itu pilihan Allah. Tidak gampang loh sholat subuh itu. Tidak gampang, berat. Maka betul-betul antum ini pilihan Allah. Dan bersyukurlah mendapat jaminan surga. Agama kita ini dahsyat. Mari kita buktikan bahwa agama ini bukan kaleng-kaleng. Ya. Coba buka Qur'annya halaman 43. Ngeluh sehingga HP ini ada halaman. Ben takon halaman nih saya. Halaman 43. Itu lembarnya kanan, pojok atas. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Walladina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijunahum minat nur ilad dulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah itu pelindung orang-orang mukmin. Jadi orang Islam itu pelindungnya Allah. Yang membawa kita dari gelap menuju ke terang. Waladina kafaru, sedangkan orang-orang kafir itu auliyahumut taugut, pelindungnya adalah setan. Makanya aku minggat teko kono timbangane melok setan. Ulaika ashabunar hum fiha khalidun. Dan mereka itu masuk neraka dan kekal di dalamnya. Yang ngomong tidak tanggung-tanggung loh. Yang ngomong ini sang kholik pencipta alam semesta ini. Kalau sudah Allah mengatakan seperti itu, berarti agama ini tidak main-main, agama Islam ini. Buka Quran halaman 52. Dalam surat Ali Imran. Nah itu ada halamannya kalau itu, yakin tuh saya. Nah, serat-serat. Tidak apa-apa, itu aja bisa itu ada halamannya itu. Halaman 52. Tengah. Lembarnya kiri. Maka Rabbuna wa ta'ala mengatakan innad dina indallahil, agama di sisi Allah itu Islam. Kemudian kalau kita lihat bahwa agama itu adalah Islam, kemudian masih Allah tambahkan lagi di surat Al-Maidah, surat kelima ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Aku sempurnakan hari ini untuk kalian agama Islam. Dan aku cukupkan nikmat ini dunia akhirat. Jadi urusan dunia akhirat itu sudah dicukupkan di agama kita ini. Kalau Allah sudah katakan wa atmamtu alaikum nikmati, sudah sempurna dan cukup, itu berarti nggak ada yang kurang dan nggak perlu ditambah karena sudah sempurna. Sehingga nggak perlu Tuhan itu ditambah. Ya sudah, Allah itu aja. Dan mari kita buktikan ketauhidan ini. Coba buka surat Al-A'raf Ustaz. Surat 7. Mari kita buktikan. Ini yang membuat saya masuk Islam. Surat 7 ayat 59. Wa innahunnu qalu ya qaumi budullaha malakum min ilaihin ghairuh. Apa kata Nabi Nuh? Wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu ayat 59. Nabi Nuh. Ayat 65. Nabi siapa Ustaz?
Berarti Nabi Hud kepada kaum Ad, lihat kalimatnya. Ya qaumi budullaha malakum min ilaihin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia. Ayat 73. Nabi siapa, ngomong apa kepada siapa? Kaum Samud berarti Nabi Saleh. Lihat kalimatnya. Ya qaumi budullaha malakum min ilaihin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia. Ayat 85. Nabi siapa, ngomong apa kepada siapa? Kaum Madian berarti itu Nabi Syuaib. Lihat kalimatnya. Ya qaumi budullaha malakum min ilaihin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia. Ini kalau kita teruskan sampai Isa. Karena disebut satu-satu nanti nabi-nabi ini. Ya, kita lompat. Nabi terakhir sebelum Rasulullah Muhammad SAW, Nabi siapa? Nabi Isa. Buka. Yohanes pasal 17 ayat 3. Gak duwe sampean. Makanya nak kafir duluan nih gak percaya sama. Ayo ketik Google. Yohanes pasal 17 ayat 3. Nek main Mobile Legends gelem Google. PUBG main Google. Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya, kalau mereka pakai pasal ya karena masih sepupu dengan KUHP. Iya, wong saya bolak-balik ngomong di mana-mana. Jadi akhirnya keluar itu. Lihat kalimat Yesus nih. Dengerin kalimat Yesus. Inilah hidup kekal yang sebenarnya. Bahwa mereka hanyalah mengenal Engkau satu-satunya Allah. Dan mengenal aku Yesus yang Engkau utus. Utusan, bukan anak Tuhan. Ya. Jadi Yesus di Injil mereka itu loh ngomong. Hidup kekal yang sebenarnya itu hanyalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal aku Yesus Kristus yang Kau utus. Utusan, bukan anak Tuhan. Makanya aku minggat. Nah, ayat ini gak akan mungkin dibacakan di gereja. Kenapa? Jamaah Kukut dari Riyadhus Shalihin. Kalau jamaah Kukut pendeta bangkrut. Karena restoran tutup. Yohanes pasal 5 ayat 30. Ini tak ajak ke Injil ini. Kitabnya Allah juga. Walaupun beberapa mereka rubah-rubah ya. Dirubah manusia. Tapi yang masih murni dari Allah masih tersimpan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa menurut kehendakku sendiri. Sebab pengadilanku ini adil karena aku hanya mendengar apa yang diperintahkan kepadaku. Dan pengadilan adil. Karena aku hanya mendengar Dia yang mengutus aku. Betul? Tuh, utusan. Matius. Matius itu nama orang, bukan singkatan mati tak diurus. Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Ketemu juga. Tidaklah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini katanya Nabi Isa nih. Isa ini yang ngomong. Berseru, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Banyak di antara mereka yang mengatakan, wahai Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat dengan namamu, menyembuhkan orang sakit dengan namamu, mengusir roh jahat dengan namamu. Ayat 23-nya, pada waktu itu, kata Nabi Isa, aku akan berterus terang pada mereka. Enyah kamu dari hadapanku, pembuat kejahatan. Kejahatan atau kerusakan? Ayat 23-nya. Kejahatan atau kerusakan? Pembuat kejahatan kalau nggak salah. Iya. Jahat sekali karena menjadikan Nabi Isa anak Tuhan. Marah Nabi Isa. Jadi besok di akhir zaman Nabi Isa menolak. Lah ngono ya, mending ngalih aku ya. Jadi saya keluar bukan karena kawin, sorry Ju. Ya. Nah saudara-saudaraku, maka jelas bahwa semua Nabi itu mengatakan la ilaha illallah. Buka sekarang surat Al-Anbiya. Surat 21. Quran. Ayat 25. Wa ma arsalnaka min qablika mirusulin ila nuhi
ilaihi anahu la ilaha illa ana fa'budun. Apa kalimat Allah di sana? Tidaklah kami pernah mengutus seorang nabi atau rasul sebelum engkau Muhammad yang tidak kami wayukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Betul? Jadi Allah tuh ngomong tidak pernah mengutus seorang rasul atau nabi sebelum Rasulullah yang tidak membawa kalimat la ilaha illallah. Nah berarti kalau ada manusia, kelompok orang mengatakan Tuhanku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, berarti nggak mungkin dari Allah. Karena tadi Allah mengatakan tidak pernah ngutus nabi yang tidak mengatakan la ilaha, berarti bukan dari Allah. Maka kalau ada yang mengatakan Tuhan ini tri-in-one, bukan dari Allah. Yang Allah katakan adalah wama arsalnaka min qablika mir rusulin ila nuhi. Tidak pernah aku mengutus seorang nabi atau rasul. Quran ini firman Allah langsung. Berarti ketauhidan kita ini totalitas. Makanya agama ini bukan agama kaleng-kaleng. Agama ini datang dari Rob Azza wa Jalla, pencipta alam semesta ini.